Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Fatma Mulyana Asri dengan NIM 2314010027 akan mempresentasikan terkait konsep pendidikan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 97 sampai dengan ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika mu'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtadun sabila faulaika asallahu an yaghfuru anhum wa kana Allahu ghafuwan ghafura wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'alallah wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang tawaffahumul malaikah, mewafatkan mereka malaikat, zalimin, keadaan atau menganiaya, anfusihim, diri mereka, qalu, mereka berkata, fima kuntum, bagaimana keadaan kalian. Qalu, mereka berkata, kunna, kami adalah mustad'afina, orang-orang yang tertindas, fi, di ardi, bumi. Qalu, mereka berkata, alam, bukanlah atau tidakkah, takun, adalah, ardullah, bumi Allah, wasi'atan, luas, futahajiru fiha, maka berpindah-pindahlah kalian di dalamnya. Faulaika, maka mereka itu, ma'wahum, tempat mereka, jahannam, neraka jahannam. Wasa'at, dan seburuk-buruk, musira, tempat kembali. Illa, kecuali, al-mustad'afina, orang-orang yang tertindas, mina, dari ar-rijali, laki-laki, wan nisa, dan perempuan, wal walidain, dan anak-anak, la, tidak, yastati'una, mereka mampu atau berkuasa, hilatan, daya upaya, wala, dan tidak, tahtaduna, mereka mendapat petunjuk, sabila, jalan. Selanjutnya,
Faulaika, maka mereka itu, asa, mudah-mudahan, Allah an ayyakfuru, bahwa akan memaafkan manhum, diri mereka. Wakana, dan adalah Allah ghafura, Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Waman, dan barang siapa yakhruj, keluar, mimbaitihi, dari rumahnya, muhajiron ilah, berhijrah kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, thumma yudrikhu, kemudian menemuinya, al-mautu, kematian, faqad, maka sungguh, waqa'a, telah tetap, ajruhu, pahalanya, Allah, atas atau di sisi Allah. Wa kana Allah, dan adalah Allah, ghafurur rahima, maha pengampun lagi maha penyayang. Selanjutnya itu adapun asbabun nuzul dari Quran surah An-Nisa ayat 97. Ayat tersebut berkaitan dengan perjanjian antara Nabi Muhammad dengan kaum Quraisy, di mana ayat ini turun di Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah. Perjanjian tersebut mengatur tentang pengembalian orang-orang Quraisy yang hijrah ke Madinah dan orang-orang Madinah yang pergi ke Mekah. Perjanjian tersebut menyebutkan bahwasanya orang-orang Quraisy yang hijrah ke Madinah tersebut harus dikembalikan, sedangkan orang-orang Madinah yang pergi ke Mekah tidak wajib dikembalikan. Namun perjanjian ini kemudian menimbulkan masalah. Terdapat beberapa orang Quraisy yang masuk Islam di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Salah satunya yaitu Abu Bashir, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Bani Asad. Abu Bashir tersebut menolak untuk kembali ke Mekah karena ia takut dianiaya oleh kaum Quraisy. Hal tersebut membuat kaum Quraisy marah dan meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Mereka merasa dirugikan karena orang-orang tersebut masuk ke Mekah dan kemudian tidak dapat dikembalikan lagi. Selanjutnya itu Nabi Muhammad dalam hikmahnya, beliau tetap berpegang teguh kepada perjanjian yang telah disepakati. Beliau tidak ingin mengingkari janji yang telah beliau buat. Selanjutnya itu Quran surat An-Nisa ayat 98 menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad tidak memiliki teman dari kalangan Bani Asad selain daripada Abu Bashir, dan beliau tidak mengharapkan selain dari Abu Bashir ini untuk menjadi teman beliau. Nah, selanjutnya itu ayat 99 dan ayat 100 menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh Bani Asad, yang dimana bahwa mereka sendirilah yang bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Ayat tersebut juga menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad ini tidak memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan Abu Bashir ke Mekah karena perjanjian yang telah dibuat itu tidak mewajibkan hal tersebut. Dengan demikian, ayat 98 sampai dengan ayat 100 ini merupakan jawaban atas tuntunan kaum Quraisy yang ingin agar perjanjian yang telah ditetapkan untuk dibatalkan. Lalu ayat ini juga menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tetap berpegang teguh kepada perjanjiannya yang semulanya telah disepakati dan tidak akan mengingkari janji yang telah beliau sepakati tersebut. Nah, dari asbabun nuzul Quran surat An-Nisa ayat 97 sampai dengan 100 tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwasanya hijrah merupakan langkah penting dalam sejarah Islam, terutama bagi umat muslim yang berada dalam lingkungan yang mungkin kurang mendukung dalam pelaksanaan ajaran agamanya. Hijrah menjadi wajib bagi mereka yang mampu sebagai bentuk kesungguhan dan menjalankan agama Allah serta mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan kewajiban hijrah bagi yang mampu merupakan dosa besar, kecuali bagi mereka yang benar-benar tidak mampu karena alasan yang telah dibenarkan. Terakhir itu relevansi pendidikan yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 97 sampai dengan 100 ini, di mana ayat ini menekankan bahwa pentingnya kebebasan beragama dan kemampuan untuk berhijrah, di mana hijrah dalam konteks ini tidak hanya berarti berpindah tempat, tetapi juga berpindah dari kegelapan menuju cahaya, dari masa jahiliyah sampai ke masa yang modern, yaitu dengan menuntut ilmu dan mempelajari ilmu-ilmu agama.
Selain itu, ayat ini juga mengajarkan bahwasanya setiap individu memiliki kewajiban untuk mencari ilmu dan mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya agar mereka dapat memahami agama dan menjalankan perintah Allah sesuai dengan ketentuan syariat. Kebebasan beragama dan kemampuan untuk berhijrah juga membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang agama tersebut. Oleh karena itu, pendidikan pada ayat ini bukan hanya tentang mencari ilmu, tetapi juga mencari ilmu agama yang dapat menuntun seseorang ke jalan yang benar, baik itu dalam kelakuan, perbuatan ataupun ucapan mereka.